Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pemeriksaan sedimen urin. Jangan lupa subscribe. Tujuan dari pemeriksaan sedimen urin adalah untuk mendeteksi dan mengidentifikasi bahan yang tidak dapat larut dalam urin. Elemen ini mencakup unsur organik, misalnya sel darah merah, sel darah putih, epitel, bakteri, parasit, jamur, dan anorganik misalnya kristal dan artefak lainnya. Karena beberapa komponen ini tidak memiliki makna klinis dan lainnya dianggap normal kecuali terdapat dalam jumlah yang meningkat, pemeriksaan sedimen urin harus mencakup kualitas dan kuantitas juga. Persiapan alat. Syarat bahan urin yang kita gunakan dalam pemeriksaan sedimen adalah urin pagi, urin aliran tengah, tidak lebih dari 2 jam, wadah yang digunakan bersih dan kering, urin disentrifus dengan kecepatan 1500 atau 2000 rpm selama 5 menit. Prosedur kerjanya, pertama, kita masukkan bahan atau spesimen ke dalam tabung sentrifus minimal 3/4 tabung. Kedua, masukkan ke dalam sentrifus tabung yang berisi urin tadi. Pastikan volume urinnya sama di tabung yang akan berhadapan. Ini untuk menghindari terjadinya goncangan pada alat sentrifus yang kita gunakan. Kalau udah berpasangan seperti ini, sentrifusnya kita tutup. Kemudian siap untuk dijalankan. Sentrifus sampel urin selama 5 menit dengan kecepatan 1500 hingga 2000 rpm. Di sini kita bisa lihat sebelah kanan ada pengaturan tombolnya ke 2000 rpm dan kemudian di tengah ada tombol on off. Yang di kiri ini ada pengaturan menit berapa yang kita mau gunakan. Di sini kita atur ke 5 menit sesuai dengan prosedurnya. Selanjutnya alat bisa kita on-kan sehingga alatnya bisa melakukan sentrifugasi. Nah, ini kita bisa lihat. Ini kita bisa tunggu hingga kemudian sudah berdering alatnya, baru kita keluarkan tabungnya. Sentrifus ini berguna untuk mengendapkan atau memisahkan bahan yang ada pada urin. Di sini kita bisa lihat sudah terkumpul di bawah padatan dari urin itu sendiri. Nah, ini tabung kedua juga sudah terpisah antara supernatan dan sedimennya. Langkah selanjutnya adalah membuang supernatannya. Cara membuang urin supernatannya yaitu dengan membalikkan tabung sentrifus secara cepat dan tanpa getaran. Kemudian kocok tabung untuk mensuspensikan sedimen. Sedimen yang tadinya sudah mengendap itu akan bercampur dengan sisa supernatan yang ada pada tabung, sehingga akan terlihat keruh seperti ini. Untuk sampel lain juga perlakukan hal yang sama.
Kalau udah, langkah selanjutnya kita teteskan sedimen di kaca objek, kemudian ditutup dengan cover glass. Ini untuk metode yang tidak menggunakan pewarnaan. Kalau untuk menggunakan pewarnaan, kita boleh menambahkan pewarna untuk urin, kemudian nanti ditutup dengan cover glass. Langkah selanjutnya, periksa preparat di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 kali dan 40 kali. Mengidentifikasi sedimen urin maupun perhitungan sedimen, biasa kita menggunakan istilah lapangan pandang besar atau perbesaran objektif 40 kali dan lapangan pandang kecil atau perbesaran objektif 10 kali. Lapangan pandang besar atau lensa objektif 40 kali biasa digunakan untuk mengidentifikasi atau menghitung sel darah merah, sel darah putih, bakteri, ragi, parasit, dan spermatozoa. Sedangkan lapangan pandang kecil atau objektif 10 kali biasa digunakan untuk menghitung silinder, sel epitel, dan kristal. Untuk pemeriksaan dengan menggunakan lensa objektif 10 kali, kita atur dulu posisi lensa objektifnya, kemudian di bawah jangan lupa atur ke posisi kondensor yang 10 kali. Demikian juga jika kita meneliti dengan perbesaran 40 kali, kita menggunakan lensa objektif 40 kali dengan kondensor 40 kali. Nah, di sini kita bisa lihat penampakan dari perbesaran dengan lapangan pandang besar. Kita bisa mendapatkan sel epitel pada perbesaran 40 kali. Ini sekedar melihat morfologi, meskipun nanti perhitungan sel epitel menggunakan lapangan pandang kecil. Nah, ini menggunakan lapangan pandang kecil dengan perbesaran 10 kali, terlihat kristal oksalat. Di sini terlihat agak besar karena saya zoom HP-nya. Terlihat seperti bintang. Sebenarnya bentuknya persegi. Nah, sekarang saya perkecil seperti ini, masih kelihatan kristal oksalatnya. Di lapangan pandang kecil ini kita temukan ada 4 oksalat. Ini bisa lebih jelas. Semua unsur sedimen kita hitung dalam 10 lapangan pandang, kemudian dirata-ratakan jumlahnya. Bisa juga pelaporannya sesuai dengan protokol masing-masing laboratorium. Ini adalah contoh pelaporannya. Unsur sedimen urin lainnya seperti ini: leukosit dan eritrosit, kemudian epitel transisional, Trichomonas vaginalis, ragi atau jamur, kristal kalsium oksalat, kristal sistin, kristal triple fosfat, silinder leukosit atau eritrosit. Demikianlah penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan sedimen urin atau mikroskopik urin. Masih banyak unsur sedimen lainnya yang belum saya tampilkan dalam video ini. Teman-teman bisa cek di atlas khusus sedimen urin untuk menambah wawasan. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.